Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Nah, tadi Bedu tuh lagi memperbaiki bacaan sholat agar Bedu sholatnya tuh bagus. Jadi memperbaiki sholat Bedu supaya kehidupan Bedu juga bisa diperbaiki. Gitu. Betul. Karena semuanya diawali dengan sholat. Kalau kita punya permasalahan dalam hidup, lalu kita kerjakan sholat, hati akan tenang. Begitu. Betul, ya udah. Kalau gitu mungkin sekalian aja mah dijelaskan ke jamaah di rumah apa yang dimaksud dengan memperbaiki sholat agar hidup kita bisa lebih diperbaiki. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perbaiki sholat agar hidupmu semakin baik. Ya Allah, yang namanya sholat luar biasa, kewajiban yang paling nomor satu bagi kita umat Islam. Cuman peribahasa mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Maksudnya apa? Kalau kita hanya mengaku umat Islam, tidak mengkaji Al-Quran, tidak belajar ilmu fikih, dari mana tahu kewajiban sholat? Banyak di kita yang disebut dengan Islam KTP. Islam agama Anda apa? Islam sholat. Ya kan? Ada nggak yang begitu? Ada. Mana orangnya? Nah, tadi ada tuh orangnya tuh. Jadi Pulang deh. ngaku sholat, ngaku Islam kagak sholat. Ngaku Islam baca Quran aja kagak bisa. Boro-boro tajwidnya. Ngaku Islam boro-boro sholat sunat. Sholat wajib aja nggak dikerjain. Betapa enaknya orang jalan-jalan di pertokoan. Lewat lohor, lewat asar, di musola ada di pertokoan. Dia nggak sholat. Betapa enaknya mereka jalan-jalan di Ragunan. Musola ada, masjid gede ada. Tapi nggak sholat, tidak tergerak hatinya. Karena mereka tidak kenal apa Islam yang sesungguhnya. Maka saya dengan teman-teman mengajak yuk kenali Islam dengan sesungguhnya. Kenapa? Yang namanya sholat dalam Islam adalah luar biasa. Pokok pangkal kita umat Islam adalah sholat. Bunyal Islamu al-khamsin. Sahadati alla ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa aqimus sholah. Wa itaiz zakah. Wa saumi Ramadan. Wa hijul baiti. Manistata dia sabilan. Tegaknya Islam tegak karena 5 perkara. Bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Bersaksi Muhammad sebagai utusan Allah. Menegakkan sholat. Kemudian mengeluarkan zakat, berhaji, berpuasa 5. Sholat ini nomor 2 setelah kita bersahadat. Ini makanya kalau sudah bersahadat wajib sholat. Artinya kalau sudah bersahadat tapi tidak sholat, mana Islam Anda? 2. Yang namanya sholat ibadah yang sangat pokok. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk haji, Allah hanya berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a sabilan." Ketika Allah perintahkan zakat, Allah berfirman, "Wa atuz zakah." Ketika Allah perintahkan puasa, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam," dan seterusnya. Tapi waktu Allah perintahkan salat, tidak cukup aqimus sholah, tapi Rasulnya langsung diundang di arasnya Allah. Maaf, yang namanya arasnya Allah, jangan Anda mengira Allah duduk di sana di arasnya. Karena ini maksudnya saking luasnya, saking kekuasaannya, di tempat yang sangat tinggi itu maksudnya. Diperintahkan untuk sholat. Artinya saking hebatnya, istimewanya sholat. Kemudian apalagi? Yang namanya sholat merupakan tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Paman aqomaha faqad aqomadin. Wa man tarokaha faqad hadamadin. Sholat itu tiangnya agama. Siapa yang mengerjakan sholat akan kuat kokoh agamanya. Siapa yang meninggalkan sholat akan robohlah agama. Apalagi
keistimewaan sholat. Luar biasa. Yang membedakan orang yang beriman dengan orang kafir itu adalah sholat. Rasulullah SAW mengatakan, yang membedakan orang Islam dengan orang kafir sholat. Kalau dia sholat berarti dia seorang muslim, seorang mukmin. Kalau dia meninggalkan sholat artinya dia orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Artinya maaf dalam tanda kutip, betapa banyak orang yang fasik agamanya, rusak agamanya, mengaku beragama Islam tapi tidak pernah sholat. Mana lagi istimewanya sholat? Sholat adalah amalan yang pertama dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di yaumil akhir. Awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumil qiyamah as-sholat. Yang pertama dinilai oleh Allah dari seorang hamba adalah amal sholat. pada hari kiamat, sholat. Kalau sholatnya benar, amalan yang lain dinilai. Kalau sholatnya nggak benar, amalan yang lain nggak dinilai. Maaf. Berapa lama kita sholat? Kalau yang Allahu Akbar 5 menit. Kalau yang husu 10 menit dah dari wudhu. Aneh tapi nyata. Setan kuat menggoda manusia. Orang ngurusin dunia 24 jam. Sholat kagak. Rapat, sholat kagak. Seminar, sholat kagak. Dagang, sholat kagak. Masya Allah, kapan hidup kita akan benar? Kalau seandainya kita semua menghadapi suatu masalah yang berat. Rasanya nggak sanggup saya menghadapi masalah ini. Luar biasa rasanya berat banget. Ya Allah. Saran saya kerjakan sholat. Karena yang namanya sholat. Li zikri. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis sholah li zikri. Surat Toha ayat 14. Aku adalah Allah. Tidak Tuhan yang patut disembah kecuali aku. Sembahlah aku, dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu buat zikir, mengingat Allah. Bacaan sholat dari awal sampai akhir itu adalah mengingat Allah. Doa-doa kita. Allahu Akbar. Gerakannya saja adalah gambaran bahwa saya berserah diri kepada Allah. Allahu Akbar. Kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lagi sholat dibaca, di luar sholat emang gue pikirin artinya banyak pembohong. Ada nggak yang di luar sholat yang dia kerjakan bukan karena Allah? Ada. Artinya dia pembohong. Dalam sholat dia katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Survei membuktikan. Di luar sholat emang gue pikirin. Artinya orang tadi STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Sholat rajin selingkuh iya. Sholat rajin pacaran iya. Sholat rajin utang nggak dibayar. Sholat rajin masih korupsi ayat tuh. Iya. Ada. Artinya Munafik. Tidak seperti yang dia bacakan, yang hidupku, matiku, sholatku hanya betul. untuk Allah. Tapi artinya kemunafikan. Dalam sholat dia mengatakan seperti itu. Di luar sholat emang gue pikirin. Oke. Baik. Baik jamaah, setelah ini kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama, Dede.